Maka saya mengatakan Jokowi itu nyolong, meminta dengan paksa kepada iparnya si Mulyono, Heru Mulyono yang menikahi Hidayati, adik tirinya Jokowi itu, ya, dengan paksa minta ijazahnya itu. Nah, itulah yang kemudian direkayasa, lalu dicetak di Pramuka, jadilah ijazah yang kemudian nyebar sekarang ini, yang dibawa oleh Jokowi ke Polda Metro. Nah, jadi kalau polisi cerdik itu harusnya meneliti kematian Hari Mulyono, dan berkait dengan itu kemungkinan juga karena kasihan adiknya menjadi janda, lalu dikawinkanlah sama Anwar Usman dari MK. Kalau terjadi jenazah digali kembali, ya, lalu diotopsi, mungkin dugaan saya itu benar. Coba kita bahas ini karena menarik, ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri, ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo, kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2, ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan, ya, dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke, ya, menarik, ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta, ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini Bulungan, SMA top, ya. Gita Cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu, ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80, ya. 77, 78, 79, 80. 77, ya, karena ini hitungannya 3 tahun, ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh, ya, ini karena ini, ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran, ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977, ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di
emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih, lihat. Nomor seri ijazah saya itu 008106. Bukan 008112 seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Saya rasa itu saja sudah cukup membuktikan, ujar Joko. Setelah berhasil mengonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA 6 Surakarta, Senin. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 SMA 6 Surakarta pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Jadi nomor seri ijazah 008112 itu memang punya Pak Jokowi, bukan punya orang lain, ujar Munarso ya. Kemudian pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi, mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Saya berbicara berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Jadi semua dokumen tentang Pak Jokowi benar, sah, lanjut dia ya. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Ya, tidak boleh ada loyalitas ganda, karena loyalitas itu karena jabatannya, bukan karena orangnya. Jadi kalau loyal kepada Prabowo because he is the president, tapi loyal kepada Jokowi dia warga negara biasa sudah. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini kita akan membongkar dan mengulas secara tuntas sebuah isu yang sangat menyita perhatian publik. Penuh dengan drama, klaim fantastis sekaligus verifikasi faktual di lapangan. Kita bicara soal polemik tuduhan keaslian ijazah SMA Joko Widodo atau Presiden Jokowi yang belakangan kembali ramai dan memicu perdebatan panas di media sosial. Isu ini sebenarnya bukan hal baru, namun tuduhan kali ini melangkah lebih jauh karena menyeret nama orang lain. Tuduhan pencurian dokumen hingga spekulasi konspirasi yang melibatkan institusi negara sebagai pembawa acara dan kreator di channel ini. Mari kita bedah satu persatu secara objektif, rasional, dan berbasis data. Ya, teman-teman, tuduhan ini bermula dari potongan video yang beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi beberapa menit tersebut, muncul sosok yang dikaitkan dengan penulis buku Jokowi Undercover, yaitu Bambang Tri. Pernyataan yang dilontarkan sungguh ekstrem dan berani. Ia mengklaim bahwa ijazah SMA Presiden Joko Widodo sebenarnya adalah hasil mencuri dari seseorang bernama Joko Wahyudi. Bahkan dalam narasi yang disebarkan disebutkan secara terperinci bahwa
Ijazah milik Jokowi tersebut menggunakan nomor seri 008112 yang diklaim sebagai milik Joko Wahyudi yang asli. Tidak sampai di situ, isu ini berkembang menjadi konspirasi liar di kalangan publik yang mempertanyakan apakah seorang Joko Widodo benar-benar pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah atas? Ya, tentu saja klaim sebesar ini tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja tanpa melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait. Tim jurnalis satu-satunya dari Kompas.com kemudian melacak kebenaran kabar tersebut langsung ke sumbernya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan di sanalah tim berhasil menemui sosok kunci dalam pusaran isu ini, yaitu Joko Wahyudi yang asli. Joko Wahyudi merupakan teman satu angkatan sekaligus teman sekelas Joko Widodo sewaktu bersekolah di SMP 40 yang kini dikenal sebagai SMA Negeri 6 Surakarta. Ketika ditanya mengenai tuduhan bahwa ijazahnya telah dicuri oleh Jokowi, Joko Wahyudi justru tertawa. Bagi Joko Wahyudi, tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal dan terkesan seperti lelucon dari orang yang kurang kerjaan. Untuk membuktikannya secara langsung, Joko Wahyudi masuk ke dalam kamarnya dan mengambil ijazah asli miliknya. Ketika ijazah tersebut dibuka di hadapan media, terungkaplah bukti pertama yang membantah narasi liar tersebut. Nomor seri ijazah milik Joko Wahyudi adalah 008106, sama sekali berbeda dengan nomor seri 008112 yang dituduhkan oleh pihak pembuat isu. Lantas bagaimana dengan nomor seri 008112 itu sendiri? Penelusuran berlanjut langsung ke sekolah asal mereka, yaitu SMA Negeri 6 Surakarta, dan di sana tim menemui kepala sekolah SMA Negeri 6 Surakarta yang bernama Munarso. Pihak sekolah kemudian menunjukkan dokumen resmi berupa arsip dan salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Di dalam dokumen salinan resmi sekolah tertera jelas bahwa nomor seri ijazah 008112 memang secara sah milik Joko Widodo, bukan milik Joko Wahyudi atau orang lain. Joko Widodo tercatat resmi lulus dari sekolah tersebut pada tanggal 10 Maret 1980 dan ijazahnya ditandatangani pada tanggal 30 April 1980 oleh kepala sekolah saat itu, Dr. Sukijo. Selain lembaran ijazah, pihak sekolah juga menyimpan dokumen vital lainnya, yaitu buku induk siswa sejak sekolah tersebut pertama kali berdiri. Di dalam buku induk tersebut, nama Joko Widodo tercatat dengan sangat rapi dan lengkap. Informasi yang tertera meliputi identitas pribadi, tempat datang dan tanggal lahir, nama ayah dan ibu, tahun pertama masuk sekolah hingga tahun kelulusan. Pihak sekolah menegaskan bahwa seluruh dokumen yang ada adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mungkin teman-teman ada sebagian dari kita yang masih bertanya-tanya mengapa pada ijazah kelulusan tahun 1980 tersebut tertulis SMPP 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Hal ini juga dijelaskan secara gamblang berdasarkan sejarah berdirinya sekolah tersebut. Joko Wahyudi dan Joko Widodo masuk ke sekolah tersebut pada Januari tahun 1977. Pada masa itu, sekolah tempat mereka belajar secara legal bernama SMPP 40 atau Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40, yang merupakan cikal bakal atau pecahan dari SMA Negeri 5 Surakarta. Namun, karena dari awal sekolah ini diproyeksikan untuk menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, para siswa, guru, hingga papan nama sekolah sudah secara psikologis menggunakan nama gabungan tersebut. Pergantian nama secara resmi dari SMPP 40 menjadi SMA Negeri 6 Surakarta baru terjadi pada tahun 1985. Oleh karena itu, seluruh alumni yang lulus sebelum tahun 1985 memiliki penulisan nama sekolah SMPP 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta pada ijazah mereka. Joko Wahyudi juga menceritakan pengalamannya secara detail bahwa ia dan Joko Widodo selalu berada di satu kelas dari awal masuk hingga lulus. Pada kelas 2, mereka bersama-sama berada di kelas 2 IPA 2, dan pada IPA
pada kelas 3 mereka berada di kelas 3 IPA 3. Kesaksian dari teman sekelas dan keberadaan dokumen buku induk sekolah ini seharusnya menjadi bukti kuat yang menghentikan spekulasi. Namun realita di dunia digital menunjukkan fenomena yang berbeda. Merekapnya fakta-fakta lapangan ternyata tidak serta-merta menghentikan gelombang ketidakpercayaan netizen. Ketika video penelusuran ini diunggah, kolom komentar justru dipenuhi oleh skeptisisme dan reaksi keras dari publik. Sebagai netizen merasa bahwa polemik ini tidak akan pernah selesai jika hanya ditunjukkan melalui potongan klarifikasi. Banyak yang mendesak agar Presiden Jokowi secara langsung membawa dokumen fisik ijazahnya ke persidangan yang terbuka untuk umum demi memecahkan segala tuduhan secara hukum. Sebagian netizen lainnya menyuarakan kekecewaan terhadap lembaga penegak hukum dan institusi pendidikan yang dianggap kurang tegas atau dinilai tebang pilih dalam menangani polemik hukum yang menyangkut pejabat tinggi. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang pemisah yang lebar antara fakta dokumen hukum dengan persepsi publik di media sosial. Di satu sisi, bukti fisik berupa dokumen buku induk, arsip sekolah, hingga kesaksian teman sebangku telah dihadirkan secara transparan oleh pihak sekolah dan awak media. Namun di sisi lain, ketidakpercayaan publik yang terlanjur mengakar membuat narasi konspirasi terus hidup dan bergulir dari satu asumsi ke asumsi lainnya. Ya, teman-teman, ulasan kita hari ini, kasus tuduhan ijazah ini mengajarkan kita pentingnya bersikap kritis dan teliti dalam menyaring informasi di era digital. Sebuah klaim yang dibungkus dengan nada meyakinkan belum tentu memiliki dasar fakta yang kuat sebelum diuji melalui verifikasi data, dokumen resmi, dan kesaksian para saksi sejarahnya. Polemik ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa opini massa di media sosial tidak boleh menggantikan posisi bukti objektif dan hukum yang sah. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak pembahasan isu ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah. Tetap kritis dan sampai jumpa di ulasan mendalam berikutnya. Salam NKRI.